gugat Indonesia ke WTO, Singapura bagai tusuk jantung sendiri. Jangan jadi antek asing. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Di dunia perdagangan internasional, hubungan antar negara bisa jadi seperti permainan catur. Satu langkah yang keliru bisa mengubah seluruh strategi. Begitulah yang tampaknya terjadi ketika Singapura memutuskan untuk menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Namun, jika kita telaah lebih dalam, ada logika di balik pernyataan ini. Singapura, negara kecil yang sangat bergantung pada perdagangan dan hubungan baik dengan tetangganya, seolah sedang menusuk jantungnya sendiri dengan gugatan ini. Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam seringkali membuat kebijakan untuk mengutamakan kepentingan domestik, seperti hilirisasi atau larangan ekspor bahan mentah. Kebijakan semacam ini kerap memicu ketegangan dengan negara lain yang bergantung pada pasokan tersebut, termasuk Singapura. Jangan jadi antek asing. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Bayangkan Singapura sebagai kota modern yang gemerlap, tapi kecil dan tanpa sumber daya alam yang melimpah. Negara ini mengandalkan impor untuk hampir segala kebutuhannya, mulai dari makanan, air, hingga energi. Indonesia sebagai tetangga terdekat menjadi salah satu pemasok utama. Ketika Indonesia mulai mengencangkan aturan ekspor, entah itu untuk listrik dari energi terbarukan atau bahan baku industri, Singapura merasa terancam. Gugatan ke WTO bisa jadi langkah mereka untuk memaksa Indonesia membuka keran ekspor lagi, dengan dalih bahwa pembatasan itu melanggar aturan perdagangan bebas yang diatur WTO. Tapi, seperti yang akan kita lihat, langkah ini justru bisa menjadi bumerang. Indonesia dan Singapura sudah lama menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Singapura adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, dengan dana miliaran dolar mengalir ke proyek-proyek seperti kawasan industri Batam Bintan Karimun, BBK, dan energi terbarukan. Sebaliknya, Indonesia menyokong Singapura dengan pasokan barang dan jasa yang tak bisa mereka hasilkan sendiri. Salah satu contoh nyata adalah rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura. Pada 2023, kedua negara menandatangani kerjasama untuk mengembangkan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau-pulau sekitar Batam untuk memasok listrik ke Singapura melalui kabel bawah laut. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus. Ketika Indonesia membuat kebijakan yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri, misalnya membatasi ekspor listrik demi industri lokal atau menaikkan harga energi, Singapura bisa merasa dikekang. Gugatan ke WTO mungkin muncul dari rasa frustrasi ini. Singapura menggugat Indonesia di WTO, menuduh kebijakan ekspor energi Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Mungkin mereka berharap WTO akan memihak dan memaksa Indonesia membuka kembali pasokan energi dengan harga dan volume yang menguntungkan Singapura. Pertama, Singapura sangat bergantung pada Indonesia. Tanpa pasokan energi dari Indonesia, entah itu listrik dari PLTS atau gas alam, Singapura akan kesulitan memenuhi kebutuhan domestiknya. Industri mereka, yang banyak berbasis pada manufaktur dan teknologi tinggi, membutuhkan energi stabil dan murah. Jika Indonesia memutuskan untuk membalas gugatan ini dengan membatasi pasokan lebih ketat atau mencari pembeli lain, misalnya Cina atau India yang juga haus energi, Singapura akan berada dalam posisi sulit. Harga energi di Singapura bisa melonjak, industri jadi kurang kompetitif, dan biaya hidup meningkat. Ini seperti menusuk jantung sendiri. Langkah yang awalnya ingin melindungi ekonomi justru melemahkannya. Kedua, gugatan ini bisa merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin baik.
Indonesia mungkin melihat langkah Singapura sebagai kurang ajar atau tidak menghormati kedaulatan mereka dalam mengelola sumber daya alam. Akibatnya kerjasama lain, like investasi di BBK atau proyek energi terbarukan, bisa terhambat. Bayangkan jika Indonesia memilih untuk mengalihkan investasi dan ekspor ke negara lain yang lebih ramah. Singapura, yang ekonominya sangat bergantung pada posisi sebagai hub regional, akan kehilangan daya saing. Ketiga, proses di WTO itu sendiri tidak cepat. Sengketa bisa berlangsung bertahun-tahun, melibatkan panel, banding, dan negosiasi panjang. Selama proses ini, ketidakpastian akan membayangi hubungan perdagangan kedua negara. Investor di Singapura mungkin ragu untuk menanamkan modal lebih banyak di Indonesia, sementara Indonesia bisa saja memperketat regulasi untuk melindungi diri dari tekanan eksternal. Hasilnya, ketegangan meningkat dan kedua belah pihak sama-sama rugi. Proyek ekspor listrik dari Batam ke Singapura adalah contoh nyata. Dengan investasi miliaran dolar, Indonesia membangun PLTS di pulau-pulau kecil untuk memasok listrik ke Singapura. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga strategi geopolitik. Singapura ingin mengamankan energi masa depan, sementara Indonesia ingin memperkuat ekonominya melalui ekspor. Tapi jika Indonesia merasa disudutkan oleh gugatan WTO, mereka bisa saja menghentikan atau memperlambat proyek ini. Apa yang akan dilakukan Singapura? Mencari pemasok lain tidak mudah. Jarak dan biaya logistik membuat Indonesia jadi pilihan paling logis. Tanpa pasokan energi dari Indonesia, Singapura akan terpuruk. Listrik mahal, industri berhenti, dan target emisi karbon mereka jadi sulit tercapai. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan politik. Bayangkan warga Singapura yang harus membayar tagihan listrik lebih mahal atau menghadapi pemadaman karena pasokan terbatas. Gugatan yang awalnya dimaksudkan untuk menekan Indonesia justru bisa jadi senjata makan tuan. Mereka adalah negara kecil yang hidup dari harmoni dengan tetangganya. Menggugat Indonesia yang jauh lebih besar dan punya sumber daya melimpah, terasa seperti anak kecil menantang kakak besarnya. Berani tapi riskan. Singapura mungkin berpikir WTO akan jadi penutup mata yang adil, tapi kenyataannya perdagangan internasional tidak selalu tentang aturan, melainkan juga kekuatan tawar-menawar. Indonesia punya kartu truf, sumber daya alam. Singapura, mereka punya uang dan teknologi, tapi itu tidak cukup jika pasokan dasarnya terputus. Lalu, mengapa berbahaya? Karena setiap putaran gugatan ini bisa memperburuk posisi Singapura. Misalnya, jika Indonesia kalah di WTO dan dipaksa membuka ekspor, mereka mungkin tetap mencari cara untuk mengakali putusan, menaikkan harga, mengutamakan pembeli lain, atau membuat regulasi baru. Sebaliknya, jika Singapura kalah, mereka akan kehilangan muka dan tetap tidak mendapatkan apa yang diinginkan.